Desa Sukamaju, sebuah titik kecil di peta yang nyaris tak terjamah, tersembunyi di balik perbukitan dan hutan lebat, menjadi tujuan 5 mahasiswa dari kota untuk program kuliah kerja nyata KKN mereka. Risa, sang ketua kelompok dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan mencoba selalu berpikir rasional. Andi, si skeptis yang selalu mencari logika di balik setiap peristiwa, bahkan saat berhadapan dengan hal-hal aneh. Maya, gadis pendiam yang sering kali merasakan hal-hal di luar nalar, memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Dito, si tenang yang selalu mengamati, mencoba menjadi penengah. Dan Santi, si ceria yang berusaha mencairkan suasana dengan candaan, namun sebenarnya paling penakut. Mereka tiba dengan semangat membara, siap mengabdi selama sebulan penuh. Namun, sambutan hangat yang mereka bayangkan segera digantikan oleh tatapan waspada dan senyum tipis yang terasa dipaksakan dari beberapa warga desa yang mereka temui di sepanjang jalan masuk desa. Udara desa yang seharusnya segar terasa berat dan dipenuhi kelembaban yang aneh, seolah membawa pertanda. Rumah posko yang ditunjuk untuk mereka tinggali adalah sebuah bangunan tua berarsitektur Belanda, berdiri sedikit terpisah dari pemukiman utama, di ujung desa yang berbatasan langsung dengan rimbunnya hutan yang tampak gelap dan misterius. Cat dindingnya sudah mengelupas di sana-sini, menampilkan kayu lapuk di bawahnya. Jendela-jendela besar dengan kaca buram tampak kusam, dan atapnya ditumbuhi lumut tebal, memberikan kesan usang dan tak terurus. Aura sepi dan dingin langsung menyergap begitu mereka melangkah masuk. Debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan, lantai kayu berderit di bawah pijakan mereka, dan aroma apek bercampur bau tanah basah memenuhi udara. Wah, ini sih rumah hantu beneran, celetuk Santi, mencoba tertawa, namun suaranya terdengar sedikit gemetar dan dipaksakan. Andi hanya mendengus, santai, paling coba karena sudah lama nggak dihuni. Bau tanah lembab kan wajar. Risa segera memimpin membagi tugas bersih-bersih. Maya hanya diam, matanya menjelajahi setiap sudut ruangan dengan tatapan gelisah, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata, atau mungkin justru berusaha menghindari kontak dengannya. Perasaan tidak nyaman itu sudah menempel erat sejak mereka menginjakkan kaki di desa ini, seperti hawa dingin yang tak kasat mata. Malam pertama di rumah posko, suasana terasa semakin mencekam. Setelah seharian membersihkan rumah, kelelahan seharusnya membuat mereka tertidur pulas. Namun, suara jangkrik dan serangga hutan terdengar begitu nyaring, seolah menjadi orkestra pengiring kegelisahan yang tak berkesudahan. Di tengah keheningan malam yang pekat, Maya yang sedang mencoba memejamkan mata di kamarnya, yang ia bagi dengan Santi dan Risa, tiba-tiba berbisik. "Kalian dengar itu?" Risa dan Santi yang juga belum bisa tidur menoleh. Semua terdiam, menajamkan pendengaran. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan di luar, dan ranting-ranting pohon yang bergesekan dengan atap. "Dengar apa, Mai?" tanya Santi pelan, suaranya sedikit bergetar. "Ada yang manggil. Nama kita. Dari luar," jawab Maya. Suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh keyakinan. Andi sedang asyik bermain game di ponselnya di kamar sebelah, bersama Dito, menoleh ke arah pintu kamar Maya. "Mungkin cuma halusinasi karena kecapekan, Mai. Tidur aja. Besok kita kerja bakti," sahutnya dari balik dinding. Tapi Maya tahu, itu bukan halusinasi. Suara itu jelas, meski samar, seperti bisikan yang menyusup ke dalam kepala. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini, dan ia bisa merasakannya jauh di dalam lubuk hatinya. Keesokan harinya, mereka mulai berinteraksi dengan warga. Pak Kades, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam namun terlihat menyimpan beban, menyambut mereka dengan ramah. Namun ada nada hati-hati dan sedikit ketegangan dalam setiap perkataannya. "Jaga diri baik-baik ya, Nak. Ini desa tua, banyak pantangan yang harus dihormati. Terutama di tempat kalian tinggal itu," pesannya. Matanya sesekali melirik ke arah rumah posko mereka.
Saat mereka berjalan pulang, mereka berpapasan dengan seorang nenek tua yang sedang menyapu halaman rumahnya. Nenek itu, dengan rambut putih terurai dan punggung membungkuk, tiba-tiba menghentikan langkah mereka. "Anak-anak muda, dengarkan baik-baik," bisiknya. Suaranya serak namun tegas. "Jangan sekali-kali kalian masuk hutan di belakang posko itu. Dan jangan sentuh sumur tua di samping rumah kalian. Itu bukan sumur biasa. Ada yang menjaga di sana. Jangan sampai kalian mengusik ketenangannya." Pesannya, matanya menatap tajam, terutama ke arah Maya, seolah tahu bahwa Maya adalah yang paling peka di antara mereka. Maya merasa bulu kuduknya meremang, hawa dingin merayapi punggungnya. Andi mencoba tersenyum. "Iya, Nek, kami akan berhati-hati." Namun ia tetap menganggapnya sebagai mitos desa belaka. Kejanggalan-kejanggalan kecil mulai muncul, semakin sering dan semakin nyata. Sikat gigi Andi tiba-tiba hilang dari kamar mandi dan ditemukan di dapur, tergeletak di samping wastafel yang kotor. Sandal Santi yang ia letakkan rapi di depan pintu kamar berpindah tempat ke bawah ranjangnya, seolah ada yang sengaja menyembunyikannya. Awalnya mereka mengira itu hanya ulah iseng satu sama lain, atau mungkin kecerobohan karena lelah. Namun, suatu malam, Santi terbangun karena merasa haus. Saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, sekilas ia melihat bayangan hitam melesat cepat dari balik lemari menuju pintu belakang. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak terlalu cepat untuk seekor tikus atau kucing. Jantungnya berdebar kencang. Ia menggosok matanya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kurang tidur. "Pasti cuma efek ngantuk," gumamnya. Meskipun ia tahu itu terasa terlalu nyata, dan hawa dingin yang ditinggalkan bayangan itu masih terasa di kulitnya. Dito, yang biasanya paling tenang dan kalem, mulai terganggu. Beberapa malam, ia mendengar bisikan-bisikan pelan memanggil namanya, bergantian dengan nama teman-temannya, seolah ada yang sedang mengamati mereka dari dekat, bahkan di dalam kamar. Bisikan itu terdengar sangat jelas di dekat telinganya, kadang seperti desahan, kadang seperti suara anak kecil yang memanggil. Namun saat ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Ia merasa seolah ada napas dingin yang menyapu telinganya setiap kali nama itu disebut. Maya semakin sering terbangun di tengah malam dengan perasaan diawasi yang amat kuat. Matanya selalu tertuju pada jendela kamar, seolah ada sepasang mata lain yang balik menatapnya dari kegelapan di luar, menembus kaca buram. Ia bahkan pernah mendengar suara tangisan samar dari luar jendela, tangisan pilu seorang wanita. Andi, si paling skeptis, mulai merasa risih dengan cerita teman-temannya. Ia merasa mereka terlalu sugesti. "Sikat gigi hilang ya, lupa naruh. Bayangan hitam itu mungkin tikus gede yang lewat, atau kucing liar," bantahnya suatu pagi, mencoba mencari penjelasan logis. "Tapi bisikan itu, Ndri, itu jelas banget. Aku dengar nama kita disebut," timpal Dito. Wajahnya menunjukkan kelelahan. "Ah, kalian cuma kecapean dan terlalu banyak mikir hantu," ujar Andi lagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan juga teman-temannya. Karena rasa penasarannya yang tinggi dan ingin membuktikan bahwa semua cerita mistis itu omong kosong, Andi memutuskan untuk memeriksa sumur tua di samping rumah posko yang dilarang oleh nenek tua itu. Paling cuma sumur kering atau isinya air kotor. Nenek-nenek itu kan suka melebih-lebihkan, pikirnya. Ia membawa senter terkuatnya dan melangkah perlahan mendekati sumur yang ditutupi papan kayu lapuk dan ditumbuhi semak belukar. Bau apek, lembab, dan sedikit anyir langsung menyengat hidungnya. Dengan hati-hati, ia membuka salah satu papan yang paling mudah digeser dan menyalakan senter ke dalam. Sinar senter menembus kegelapan, memperlihatkan kedalaman yang tak terduga dan pantulan air keruh di dasar. Tidak ada yang aneh, hanya gelap dan dingin. "Tuh kan, gak ada apa-apa," gumamnya puas. Ia menutup kembali sumur itu dengan sedikit rasa bangga karena telah membuktikan tidak ada hantu di sana. Namun, saat ia berbalik, ia merasa hawa dingin yang menusuk pulang merayapi kakinya, seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya angin malam. Sejak malam Andi mengeriksa sumur, keanehan di rumah posko itu berubah drastis. Bukan lagi sekedar barang berpindah atau bisikan samar, melainkan penampakan yang lebih jelas dan mengganggu, seolah ada yang marah karena ketenangannya terusik. Maya adalah yang pertama mengalaminya dengan intens.
Saat ia hendak mandi, sekilas ia melihat sosok wanita berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata cekung yang kosong, berdiri di ambang pintu kamar mandi. Sosok itu hanya diam, menatapnya kosong, dengan tatapan yang menusuk jiwa, sebelum menghilang secepat kilat, seolah berteleportasi. Maya berteriak histeris, membuat semua temannya berhamburan datang. Ada perempuan di sana, dia menatapku, katanya terbata-bata, menunjuk ke arah kamar mandi. Tubuhnya gemetar hebat. Andi masih mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin cuma pantulan lampu atau bayangan dari... Namun ia sendiri kini mulai merasakan hawa dingin yang menusuk dan aura berat yang menyelimuti rumah. Suara tangisan anak kecil mulai terdengar semakin jelas dari loteng kosong di atas kamar mereka. Tangisan itu kadang merintih pelan, kadang berubah menjadi isak tangis yang pilu dan memilukan, seolah ada anak kecil yang terperangkap di sana, meminta pertolongan. Suara itu terdengar sangat nyata, membuat bulu kuduk berdiri. Risa, yang awalnya berusaha tegar dan menjadi penenang bagi teman-temannya, kini mulai terlihat pucat dan sering melamun. Ia seringkali terbangun dengan perasaan tidak tenang, dan beberapa kali ia merasa ada yang memendang kakinya saat ia tidur, seperti tangan dingin yang mencengkram. Tidur mereka semua terganggu, membuat mereka kelelahan fisik dan mental, mudah tersulut emosi, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Mereka mencoba bertanya pada warga desa yang lain, berharap ada yang bisa memberikan petunjuk atau bantuan. Namun, jawaban yang mereka dapatkan selalu sama, penuh ketakutan dan penghindaran. Jangan hiraukan, nak, itu memang penghuni lama di sana. Atau, kalian tidak usah ikut campur urusan mereka. Lebih baik fokus KKN saja. Ada rasa takut yang jelas di mata para warga, seolah mereka tahu persis apa yang terjadi, namun tak berani mengatakannya, takut akan konsekuensinya. Mereka merasa sendirian, terjebak di tengah misteri yang semakin pekat dan ancaman yang tak terlihat. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gelap gulita, malam ketujuh mereka di rumah posko itu. Hujan deras mengguyur desa Sukamaju, disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon di hutan menari-nari liar, ranting-ranting bergesekan dan berderit mengerikan. Suara guntur menggelegar, menerangi sekilas kegelapan yang pekat. Listrik di rumah posko tiba-tiba padam, merendam mereka dalam kegelapan total yang hanya sesekali disinari kilat. Hanya cahaya senter dari ponsel yang menjadi penerangan. Mereka berlima berkumpul di ruang tengah, duduk berdekatan di lantai, mencoba menenangkan diri satu sama lain. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara gaduh yang sangat keras, seperti ada yang membanting semua perabotan dengan kekuatan brutal. Piring-piring pecah berhamburan, panci-panci berjatuhan dengan suara dentuman logam, dan suara kursi terseret serta terbalik. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Napas tertahan di tenggorokan. "Apa itu? Astaga!" Pekik Santi memeluk Risa erat. Wajahnya pucat pasi. Aku akan cek," kata Andi, mencoba memberanikan diri, meskipun kakinya terasa lemas. Ia mengambil senter terkuat dan melangkah perlahan menuju dapur, diikuti Dito yang membawa senter lainnya. Tangannya gemetar. Risa, Santi, dan Maya hanya bisa berdoa dalam hati, gemetar di tempat. Mata mereka terpaku pada bayangan Andi dan Dito yang bergerak menjauh. Saat Andi dan Dito mencapai ambang pintu dapur, pemandangan di hadapan mereka membuat darah mereka membeku. Semua perabotan dapur berserakan di lantai, pecahan piring dan beling kaca berserakan di mana-mana. Beberapa bahkan mengeluarkan bau amis darah yang samar. Dan di sudut dapur, berdiri tegak, adalah sosok wanita yang pernah dilihat Maya. Rambutnya panjang terurai hingga menyentuh lantai yang basah, menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi dan kotor. Matanya merah menyala, memancarkan kemarahan dan kebencian, menatap tajam ke arah mereka. Bibirnya yang kehitaman membentuk senyum mengerikan, memperlihatkan gigi-gigi yang tampak runcing. Sosok itu mulai bergerak, melangkah perlahan, menyeret kakinya yang pucat, mendekat ke arah Andi dan Dito.
Dari bibirnya terdengar bisikan-bisikan yang tak jelas. Namun entah mengapa, mereka semua tahu sosok itu memanggil nama-nama mereka satu persatu dengan intonasi yang mengancam. Risa, Andi, Maya, Dito, Santi. Suaranya seperti desisan ular yang dingin dan menyeramkan, menusuk ke dalam otak mereka. Tiba-tiba, Maya yang berada di ruang tengah terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang hebat, matanya melotot putih, dan dari mulutnya keluar suara yang berat dan serat. Bukan suara Maya sama sekali, melainkan suara seorang wanita tua yang dipenuhi amarah. Kalian mengganggu tempatku. Kalian akan membayar. Kalian sudah melanggar pantangan. Aku akan mengambil salah satu dari kalian untuk menemaniku. Teriak suara itu menggelegar di tengah rumah. Risa dan Santi berteriak histeris, air mata membanjiri wajah mereka. Dito segera berlari mendekati Maya, mencoba menenangkannya. Namun Maya meronta dengan kekuatan yang luar biasa, mencakar udara, seolah sedang bertarung dengan sesuatu yang tak terlihat. Di dapur, sosok wanita itu semakin mendekat ke arah Andi. Tangannya terulur, kuku-kukunya panjang, hitam dan kotor. Bau anyir darah dan melati busuk yang menyengat tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan, membuat kepala pusing. Andi terpaku, tak bisa bergerak, ketakutan melumpuhkannya, seperti ada rantai tak kasat mata yang mengikat kakinya. Di tengah kekacauan yang mencekam itu, pintu depan rumah posko tiba-tiba terbuka dengan keras, menampilkan siluet Pak Kades yang berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan yang masih deras. Di belakangnya, seorang sesepuh desa yang wajahnya penuh wibawa dan keseriusan, membawa sebuah wadah berisi kemenyan yang berasap tebal dan beberapa daun sirih yang diikat. Tanpa banyak bicara, sesepuh itu segera melangkah masuk, mengabaikan kekacauan di dapur, dan langsung melafalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa daerah yang tak mereka mengerti, namun terdengar sangat kuat dan berwibawa. Asap kemenyan mengepul pekat, mengisi setiap sudut ruangan, seolah membersihkan udara dari energi negatif. Sosok wanita di dapur itu meraung kesakitan, suaranya melengking tinggi, menusuk telinga, seperti jeritan kesakitan yang tak tertahankan. Tubuhnya tampak bergetar hebat, lalu perlahan memudar, menghilang ditelan asap kemenyan yang semakin tebal. Bersamaan dengan itu, Maya yang kesurupan tiba-tiba lemas tak sadarkan diri di pelukan Dito, napasnya tersengal-sengal. Setelah keadaan sedikit tenang, Pak Kades dan sesepuh itu menjelaskan. Rumah posko itu dulunya adalah rumah seorang wanita bernama Nyi Ranti, yang meninggal secara tragis puluhan tahun lalu. Ia dibunuh oleh suaminya sendiri dan jasadnya dibuang ke dalam sumur tua di samping rumah. Arwahnya tidak pernah tenang, bergentayangan mencari keadilan, dan sumur itu menjadi gerbang kekuatannya, tempat ia mengikatkan dirinya. Kalian telah melanggar pantangan, kalian sudah mengusik tempatnya, kata Pak Kades menatap Andi dengan tatapan penuh arti. Andi menunduk, menyadari sepenuhnya kesalahannya. Ia telah membuka sumur itu, memicu kemarahan sang penunggu. Santi juga teringat, ia pernah membuang sisa air cucian piring ke dekat sumur itu, tanpa tahu betapa sakralnya tempat itu bagi arwah Nyi Ranti. Malam itu adalah malam terpanas dan paling mengerikan dalam hidup mereka. Setelah ritual pengusiran dan penjelasan yang menakutkan, Pak Kades menyarankan mereka untuk segera meninggalkan desa. KKN mereka dihentikan. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. Tidak setelah apa yang terjadi. Dengan perasaan campur aduk antara lega karena selamat, takut yang membekas, dan trauma mendalam yang tak akan pernah hilang, mereka mengemasi barang-barang seadanya. Maya masih sangat lemah dan syok, namun setidaknya ia sudah sadar. Pagi harinya, saat matahari mulai menyinari desa Sukamaju, menampakkan kembali keindahan alamnya yang menipu, kelima mahasiswa itu meninggalkan rumah posko tua itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu tampak sama, sepi dan usang, namun kini menyimpan kenangan pahit dan teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka tidak pernah menoleh ke belakang, berjalan cepat seolah ingin segera menghapus jejak kaki mereka dari tanah itu. Kisah misteri KKN di desa Sukamaju itu menjadi rahasia kelam yang mereka bawa pulang. Sebuah pengalaman yang mengubah cara pandang mereka terhadap dunia.
Rumah posko itu tetap berdiri di ujung desa, menyimpan arwah Nyi Ranti yang mungkin hanya menunggu tamu berikutnya untuk diusik, untuk menemaninya dalam kesendirian abadi. Dan sumur tua itu, dengan airnya yang keruh dan gelap, tetap menjadi saksi bisu, menyimpan kebenaran yang mengerikan di dasarnya, menunggu untuk kembali terbuka.